kira-kira strategi apa yang akan harus dimiliki oleh Prabowo untuk mempersiapkan diri terkait debat dengan para pasangan-pasangan lainnya ini? Ya, yang pasti kemampuan bicaranya ataupun bahasa dan pemilihan kata itu yang harus digunakan. Yang kedua, intonasinya, bagaimana ia bisa menyampaikan ini dengan tenang. Dan yang ketiga adalah emosinya. Dan tentu yang keempat adalah bagaimana ia menjelaskan representasi dirinya sebagai bagian dari pemerintah dan akan melanjutkan pembangunan. Dan di sana juga ada berbagai hal yang saya rasa ini menjadi momen penting dan kita melihat ini adalah warna baru dari Pak Prabowo bahwa ia adalah bagian dari pemerintahan. Ya, kemudian ini Pak, ya, terkait Pak Prabowo ini ya, ini kan seperti yang sudah-sudah untuk pelanggaran HAM ini kan selalu saja dibahas. Ini bagaimana ini Anda melihatnya untuk nanti ini Pak? Saya rasa kalau untuk pelanggaran HAM walaupun dibahas itu kita harus melihat, saya setuju apa yang dikatakan oleh Pak Budiman Sujatmiko, kita harus melihat norma hukum, kondisi negara saat itu dan kondisi sosial politik. Dan saya rasa juga Pak Wiranto dan yang lain sudah sama-sama dewasa. Mereka bisa menyikapi itu dengan tenang dan tidak membakar emosi masyarakat dengan cara-cara negatif campaign ataupun black campaign. Dan saya yakin juga apa yang akan dilakukan oleh Anies ataupun Ganjar, mereka juga akan bersikap negarawan. Mereka tidak akan membawa emosi dari pemilihnya. Mereka malah akan bijak membahasakan ataupun menjelaskan tentang HAM. Dan saya rasa nanti definisi HAM akan hadir hal-hal baru dan saya kira ini adalah kesempatan kita untuk melihat bagaimana kedewasaan dari para aktor politik calon capres ini ya. Kemudian Pak, untuk debat nanti malam ini Anda melihatnya apakah akan ada potensi saling serang ini antara pasangan calon ini nantinya Pak? Semestinya mereka memang dalam hal ini kan walaupun tidak ada sanggah akan ada tanya jawab. Dan saya rasa sih hal tersebut layak dan perlu juga karena ini kan bukannya materi seperti cerdas cermat ya. Dan itu yang dikatakan oleh KPU dan saya pikir ini hal bagus untuk mendewasakan. Karena apa? Karena di satu sisi Pak Anies ini dianggap misalnya contoh bahwa dia pandai berbicara saja, berkata-kata. Dan ketika ia disanggah kan kita bisa melihat sejauh mana emosinya. Dan begitu juga ketika misalnya Pak Ganjar yang dianggap bahwa dia sangat citra sosial, baik itu citra dalam media sosial, dan ketika ia harus debat, ia harus bisa menunjukkan bahwa ia adalah negarawan dan bukan seperti aktivis lagi, bukan seperti pengamat politik gaya berbicaranya. Dan juga bagaimana Pak Prabowo sekarang ini menyampaikan apa yang sudah dilakukan pemerintah, apa yang akan dijalankannya, dan apa yang harus diperbaiki. Dan saya rasa sanggan-sanggan itu menarik dan sudah diberikan waktunya, tinggal bagaimana mereka memanfaatkan hal tersebut. Kemudian Pak, untuk Pak Prabowo sendiri ini Pak, apa yang perlu diantisipasi dan dihindari nanti saat debat? Yang perlu diantisipasi oleh Pak Prabowo adalah kelelahan tentunya, makanya ia berenang kan. Dan yang kedua adalah bagaimana ia menjaga emosinya dan tentu mereka akan memancing emosi Pak Prabowo. Dan yang ketiga tentunya adalah bagaimana ia menggambarkan situasi bersama dengan Gibran. Situasi yang menyenangkan dan bisa dilihat oleh masyarakat bahwa ini adalah pasangan yang menarik dan akan melanjutkan program keberlanjutan seperti yang ditawarkan oleh mereka dan menarik simpatik masyarakat. Ini kemudian untuk nanti malam kira-kira akan ada pertanyaan apa ini yang akan sulit untuk dijawab oleh pasangan calon ketiga ini? Saya rasa dari temanya kan pemerintah, hukum, HAM, kemudian ada tema pelayanan publik, kemudian ada tema tentang kerukunan warga, itu masing-masing punya masalah yang tentunya akan berproses. Cuma kan pertanyaannya ketika diambil 18 pertanyaan, kena atau tidak terhadap dirinya.
Nah, kalau seandainya yang sangat sulit di kubunya Anies adalah menjawab korupsi. Karena Nasdem dan ya kita tahulah partai koalisinya 2 orang menterinya terkena. Nah, sementara di kubunya Ganjar, ini tentu mereka juga akan sangat bingung menjawab karena kemarin Pak Mahfud MD ini ada keseleo lidah berbicara tentang KPK. Nah, berikutnya sementara dalam hal Pak Prabowo tentu yang sering disorot adalah pemerintah. Kinerja pemerintah dan tentu pelanggaran HAM. Tapi saya rasa dari mengambil hal-hal tersebut, 11 panelis yang sudah memberikan pertanyaan dan mereka sudah fakta integritas, saya yakin pertanyaannya sangat bagus dan mereka adalah mutu-mutu akademisi dan kita tahulah betapa hebatnya mereka berperan sebagai cendekiawan di kampus. Pertanyaannya tidak akan pertanyaan recehan lah. Pertanyaannya pasti berbobot dan tentu masyarakat sangat antusias. Ya terakhir nih Pak, ini setelah debat yang pertama ini, kira-kira seberapa besar pengaruhnya terhadap pilihan masyarakat dan elektabilitas ketiga pasangan ini? Pengaruhnya sangat besar ketika mereka bisa menyampaikan itu dengan bahasa yang ringan, dengan pemilihan kata yang baik, dan tentunya dengan ekspresi tubuh maupun ekspresi gambaran perilaku mereka sendiri dalam memberikan jawaban. Dan yang kedua adalah setelah debat ini, masyarakat akan menyambut kembali debat yang tanggal 22. Karena debatnya ini adalah tentang cawapres dan ini tentang ekonomi. Jadi tidak akan hilang hasrat masyarakat untuk menunggu debat itu. Dan kita tahu bahwa terbesar adalah pemilih muda. Dan pemilih muda ini kan 113 juta. Dan tentu hasil debat ini akan ramai dan akan dikuliti oleh para anak-anak muda ini dalam ekspresi baik media sosial maupun dalam ekspresi di media cetak dan yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Efriza telah Sama-sama. bergabung bersama kami dalam laporan 8 pagi Garuda TV. Sama-sama. Makasih Mas.